Shalom, jemaat GBI Victorious Family yang diberkati Tuhan. Saya percaya saudara siap diberkati Tuhan. Saudara siap dilawat Tuhan lewat ibadah online. Mari siapkan hatimu. Kita mau sama-sama naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Dimanapun kami berada, yang mengikuti program ibadah online ini, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja melawat setiap kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Baik kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, maupun umat-umat-Mu yang mengikuti jalannya ibadah ini. Setiap kami dilawat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami serahkan jalan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Dia gunung batu kita. Haleluya. Keselamatan
Dia Allah yang luar biasa, layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang besar. Haleluya. Terima kasih. Kami rindu setiap waktu menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Ku rindu setiap waktu hidupi sekali lagi umat Tuhan katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu setiap waktu menaikkan setiap pujian kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
Kau berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan dimanapun Anda saat ini berada. Mungkin Anda di rumah dalam kesibukan, di dalam kehidupan rumah tangga, tapi saya percaya hadirat urapan kuasa Tuhan tetap ya dan amin. Dan kita akan diberkati dengan heran luar biasa ajaib dalam minggu yang diberkati saat ini. Hambanya yang Tuhan utus di tempat ini, Tuhan akan memakai dengan heran luar biasa ajaib, sehingga melalui pelayanan hambanya, nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Melalui pelayanan hambanya, banyak jiwa pada akhirnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Dan melalui hambanya, saya yakin dan imani percaya, setiap orang yang percaya di tempat ini, kita diberkati, kita menerima pertolongan, kita menerima kasih anugerah Bapa di surga, kita menerima perlindungan daripada Bapa di surga. Dan Bapa di surga mengasihi, mencintai Anda dan saya. Dan saat ini saya mengundang hambanya untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati hambanya Pastor Petra Mengede. Saya mengundang Tuhan memberkati. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkaulah kasih banyak Bapa di surga. Situasi kondisi tidak akan pernah menghambat kami untuk datang pada Tuhan. Maka setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada dimanapun, yang sedang menyaksikan online ini, kami yakin Tuhan hadir juga di antara mereka. Karena Engkau adalah omnipresent, Engkau hadir di setiap lini hidup kami. Maka tidak ada satupun yang menyaksikan acara ini, ibadah ini, mengikuti ibadah ini yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua pasti diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan melawat setiap kami yang menyaksikan, mendengarkan, mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati. Bersama saya katakan amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur sekali karena ada satu kebahagiaan kita untuk melihat setiap peristiwa itu dari kacamata yang positif. Ada beberapa hal yang penting yang saya mau sampaikan bagi kita.
mengenai COVID-19 ini, saudara. Saya mau sampaikan yaitu betapa pentingnya kita harus memahami tentang hal ini. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ada nggak COVID-19 ini di dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan? Memang tidak ditulis secara spesifik, saudara, bicara tentang coronavirus. Tetapi kita bicara tentang cara kerja penyakit ini memang dicatat dalam Alkitab banyak sekali. Salah satunya ada bicara tentang penyakit sampar. Mungkin saudara sudah hafal, sering baca Mazmur 91. Ingat loh, Mazmur 91 itu adalah Mazmur yang disampaikan dengan nilai moral dan kehidupan rohani di dalamnya. Tapi saudara jangan sampai Mazmur 91 itu menjadi berhala, saudara, jadi jimat. Karena kebenaran Alkitab itu yang berbicara tentang perlindungan Tuhan itu banyak sekali. Mazmur 119, Mazmur 116, Mazmur 62, banyak sekali protek-protek Tuhan. Mungkin Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Dan banyak faktor, banyak Alkitab yang berbicara tentang perlindungan Tuhan. Oleh karena itu yang hari ini saya mau sampaikan yaitu mau berbicara saudara mengenai yang tadi yang saya memberikan pertanyaan. Apakah ada coronavirus ini di dalam Alkitab? Nah saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ini bicara tentang penyakit sampar. Nah begini, bicara tentang penyakit sampar ini kalau kita lihat dari terminologi kata penyakit sampar ini artinya satu penyakit yang secara epidemi atau pandemi menyebar lewat binatang atau antara manusia. Itu sudah ada di dalam konteks penyakit sampar, saudara. Nah kalau kita mau jujur dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bagi, saudara. Penyakit sampar itu yang ditujukan kepada orang fasik dan juga bisa kena kepada orang benar. Kok bisa begitu ya Pak Pendeta? Nah ini kita akan bahas. Dan setelah itu nanti saya akan kasih clue-nya di kata kunci yaitu saudara ada dalam proteknya Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini, saya mau sampaikan saudara cermat dan melihat keadaan ini. Lihat baik-baik. Di dalam Keluaran pasal yang ke-9, ketika bangsa Israel ada di Mesir 430 tahun. Dan ketika mereka ada di Mesir selama 430 tahun. Nah Allah mau supaya bangsa ini keluar dari Mesir. Supaya engkau cukuplah. Jangan terlalu lama di lockdown. 430 tahun di lockdown dia. Karena kenapa? Terlalu zonanya aman. Mereka makan ketimun gratis. Makan ikan gratis, makan bawang prei. Nanti saudara baca bilangan pasal yang ke-11. Itu jelas sekali saudara kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Sehingga mereka secara tidak langsung kalimat di lockdown. Artinya dia harusnya tinggal di tanah perjanjian tapi kenapa harus ada di Mesir 430 tahun. Maka Tuhan memberikan mereka tulah saudara. Nah tulah yang diberikan oleh Tuhan itu di dalam Keluaran pasal yang ke-9 hebat sekali. Nah Tuhan tuh bicara kepada umatnya pada zaman itu. Dan dia bicara begini, ingat baik-baik. Saya akan turunkan tulah kata Allah dan aku akan memakan seluruh ternak orang Mesir. Sedangkan ternak Israel akan dipisahkan. Kok bisa begitu ya? Kalau saudara baca Alkitab ini jeli dalam Keluaran pasal yang ke-9 itu jelas sekali saudara. Bahwa ketika tulah itu terjadi saudara, maka pada saat itu kayaknya dipilih-pilih. Ini tulahnya orang Mesir, ini ternaknya orang Mesir dan ini ternaknya orang Israel. Yang mati adalah ternak orang Mesir. Kok bisa begitu ya? Artinya apa? Penyakit sampar ini adalah satu hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang menyembah berhala. Oke, kalau begitu mulai kita mengerti. Jadi berhala itu apa? Bukan semata-mata mereka menyembah patung saja. Lihat baik-baik. Kamu merasa diri hebat melebihi daripada Tuhan? Berhala. Kamu takut dengan kehilangan berkat hari ini karena ekonomi bisa runtuh dan hidupmu terikat dengan mamon? Berhala. Kamu tidak bisa pergi ke salon. Engkau tidak bisa pergi hangout ke kafe. Kamu rasa beban itu berat. Berhala. Selama ini kamu suka pergi keluar dari rumah. Dan kemudian kamu tidak betah tinggal dalam rumah. Engkau merasa gelisah. Berhala. Jadi segala sesuatu ternyata bicara tentang berhala itu adalah sesuatu yang melebihi daripada Tuhan kamu percaya. Dan kamu mencintai itu melebihi daripada Tuhan. Berhala. Itu berarti hari ini ada satu koreksi untuk seluruh dunia. Oke, mulai kita analisa baik-baik. Tiongkok percaya Tuhan? Tidak percaya Tuhan. Tuhan izinkan dia virus ini. Oke, hari ini dia going down. Bagus, virusnya sudah tidak ada lagi. Perlahan-lahan mulai turun. Ingat, is beginning. Masih ada new corona yang lain. Itu berarti proses ini masih tetap terus berjalan. Yang kedua, kita lihat berangkat
pergi ke Jepang. Apakah dia menyembah Tuhan? Tidak juga. Nah saudara mungkin bertanya, Korea bagaimana Pak? Tunggu, nanti saya akan jawab. Bagaimana dengan Italia Pak? Oh lihat baik-baik. Seluruh negara di Eropa rata-rata adalah mereka ateis, tidak percaya Tuhan. Abad ke-18 mereka adalah mengutus para misionarinya pergi ke seluruh dunia. Ya, tapi sekarang mereka tinggalkan Tuhan. Gereja kosong, bahkan gereja tempat jangkis, gereja diperuntukkan jadi tempat diskotik, dijual, tidak ada jemaat lagi, mereka menjadi tidak punya Tuhan lagi. Mereka menjadi orang yang ateis. Tuhan tegur hari ini mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Saya akan sampaikan nanti kepada firman Tuhan ini. Maka yang paling penting saudara harus tahu dulu gambarannya. Jadi Tuhan memberikan hukuman kepada orang yang menyembah berhala. Nah kita mulai koreksi sedikit saudara dirimu. Kalau engkau melayani Tuhan juga takut saudara. Bahwa hari-hari ini engkau tidak melayani Tuhan panjang sekali. Itu pasti engkau bicara tentang uang kan. Karena kenapa pendapatanmu berkurang. Hati-hati kalau engkau melayani Tuhan hanya untuk cari uang. Berhala bagian itu. Oleh karena itulah ikut Tuhan itu jadi indah sekali hari-hari ini. Saya dikoreksi, saudara jadi jemaat dikoreksi oleh Tuhan. Maka saudara jadi pengusaha dikoreksi, sebagai pekerja bisnis dikoreksi, dalam tugas apapun kau sudah dikoreksi. Pelayan Tuhan dikoreksi, jadi jemaat Tuhan dikoreksi. Tapi ingat, pemeliharaan Tuhan selalu ada tepat pada waktunya. Nah, ini penting. Poin yang kedua saya kasih tahu. Waktu itu ada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 itu menarik sekali saudara. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 itu jelas sekali kalimat di situ. Bahwa ketika Daud kalimatnya menghitung pasukannya sebanyak 1.300.000 dan Tuhan itu tahu bahwa Daud itu tidak boleh demikian. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 itu kalimatnya jelas sekali di situ. Jadi waktu Daud itu menghitung peristiwa tentang hal itu, tentang pasukannya dihitung dengan luar biasa. Nah ini jadi masalah serius saudara. Akhirnya Tuhan marah sekali memberikan 3 hukuman saudara. Nah hukuman yang ketiga adalah penyakit sampar. Nah ini menarik saudara. Bicara tentang penyakit sampar. Pada saat itu malaikat menaikkan tangannya mengarah ke Yerusalem. 70.000 orang mati seketika. Apa yang menarik? Artinya orang Israel pun juga ditegur oleh Tuhan. Apa artinya? Orang pilihan Tuhan, orang benar bisa kena penyakit juga. Artinya apa? Mereka yang hidup dalam kesombongan. Ini dia penting. Jadi saudara bilang, apakah pendeta anak Tuhan bisa kena? Ya bisa kena. Yaitu apa? Makanya hari ini kita berbenah sama Tuhan. Mulai koreksi diri kita sama Tuhan. Kita mulai satu persatu mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Maka semua kita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini, ingat baik-baik. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan Tuhan pasti menguatkan saudara. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saudara, dalam ibadah hari ini, kita akan mengupas tentang Mazmur 23. Yaitu Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita buka kitab ini dalam Mazmur 23 saudara ya. Mazmur 23 saya akan sampaikan bagi kita semua. Ini yang tulis adalah Daud. Daud berkata demikian. Dia bilang begini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Hebat sekali saudara. Tahu artinya apa? Artinya adalah satu bagian di mana Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Daud merasa bahwa kalau dia tidak ada Tuhan, maka dia rugi. Tapi kalau Tuhan tidak ada Daud, maka Tuhan tidak merasa dirugikan. Apa yang penting kita dapatkan berkat dari bagian firman Tuhan ini? Yaitu apa? Daud merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hari ini saudara dan saya yang mengikuti ibadah online ini belajar untuk merendahkan hati dalam masa hari-hari ini. Stop, matikan kedaginganmu. Saya tidak tahu saudara apa yang terjadi hari-hari ini dengan dunia. Dan saya mau sampaikan bagi saudara. Kalau tadi kita bilang dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 kenapa Korea bisa kena. Korea padahal kuat doa Pak, iya. Tapi anak muda dunia banyak yang rusak dengan K-pop. Kita lihat juga banyak ibu-ibu yang mengubah mukanya. Itu ada selalu di Korea. Dan hari ini kita mau belajar nih saudara. Jangan sekali-sekali saudara tinggalkan Tuhan hari-hari ini. Tidak boleh engkau sampai tinggalkan Tuhan. Belajar untuk merendahkan hati hari ini. Maka semua kita matikan ego kita. Ada beberapa hari kita di rumah, tidak boleh pergi kemana-mana. Yuk diamlah, berbicaralah sama Tuhan. Koreksi dirilah. Tapi saya takutkan saudara.
Kalau saudara tidak memanfaatkan ini akan sia-sia. Maka kita semua suami, istri, anak, keluarga bergandengan tangan supaya pemulihan terjadi. Saya punya keyakinan Indonesia pasti akan dilindungi Tuhan. Walaupun terus jumlah bertambah. Tapi saya ada pegangan yang paling penting. Kita punya pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan. Orang pemimpin yang rendah hati pasti Tuhan akan perhitungkan. Karena Roma 13 jelas karena pemerintahan adalah wakil Allah. Oleh karena itu saya punya keyakinan Indonesia pasti dijaga Tuhan. Nah ini saudara yang mengikuti ibadah online ini belajar untuk merendahkan hati seperti Daud. Yang kedua, ayat yang kedua dia bilang begini. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara lihat baik-baik. Daud melihat padang gurun saudara. Tapi dia bilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sambil lihat dia padang gurun dia bilang apa? Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Mengerti artinya apa? Situasi tidak memungkinkan. Hidup dalam krisis. Ekonomi tidak menentu. Peristiwa apapun hari ini saudara mengalami goncangan. Tapi ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka tanah yang tandus itu, padang gurun itu akan diubah menjadi taman Tuhan. Maka hari ini pemeliharaan Tuhan pasti terbaik buat saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara yang mengikuti ibadah online ini tidak boleh ada yang berpikir negatif tentang cara Tuhan memelihara saudara. Kalau engkau belajar bersyukur, engkau belajar menerima keadaan hari ini, ada cara Tuhan memberkati saudara. Ada kesaksian nih saudara, baru-baru ini. Ada teman saya, seorang pengusaha, dia main pengadaan barang saudara. Dan saudara tahu kalau pengadaan barang tunggu PO datang baru dia bisa beli barang. Sedangkan semua orang harus kerja di rumah saudara. Nah sekarang pekerja-pekerjanya nggak boleh ada di kantor, artinya dia di rumah sendiri. Waktunya gajian kemarin, waktu gajian itu mau tidak mau dia harus kasih gaji dong. Mereka bilang, Pak bagaimana kalau dipotong aja gaji karyawan? Dia bilang apa? Jangan dipotong gaji karyawan. Kasih full gaji mereka. Karena kenapa? Udah kasih full. Ketika dia kasih full begitu, dia bilang apa Pak Pendeta, dia telepon saya. Luar biasa Pak. Kenapa Pak? PO yang masuk ke email saya tidak berhenti sampai hari ini Pak. Sampai saya kewalahan Pak untuk menangani PO ini. Saya pikir cuma sederhana saudara. Engkau dalam keadaan krisis, orang dunia bilang ini ekonomi kacau. Kita nggak bisa kasih makan. Bahasa kita nggak boleh begitu. Jadi anak Tuhan nggak boleh begitu. Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, tidak boleh berpikir picik seperti itu. Ada saja cara Tuhan untuk memelihara saudara. Itu penting saudara. Karena kenapa? Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Ingat baik-baik ya. Dalam kondisi apapun, Tuhan mampu memelihara saudara dan saya. Ada amin saudara? Oleh karena itu ya mengikuti ibadah hari ini. Ingat jangan ngebahas ekonomimu hari ini 1 tambah 1 2. Kita mengandalkan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telingamu, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Oleh karena itu yakin dan percaya. Segala sesuatu pasti Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Wah ini menarik saudara. Saya mau cerita dulu saudara. Pelayanan diberhentikan sampai dengan akhir. Kemungkinan sampai dengan Mei saya tidak tahu. Tetapi toh saya tidak pernah berhenti untuk tidak melayani Tuhan saudara. Mungkin lewat hari ini ibadah online. Dan banyak cara yang saya bisa lakukan. Luar biasa pertolongan Tuhan. Tepat pada waktu aja. Hari ini kita gak kekurangan. Dan bersyukurnya saya dengan keluarga tidak pernah menerapkan hidup yang berlebihan. Hidup yang apa adanya, secukupnya, tidak ngotot. Tapi ada baiknya juga kita di karantina, pemerintah, untuk kita diam di rumah. Ada baiknya juga saudara. Kenapa? Hemat gue. Rekening gue awet. Jadi artinya kalau rekening itu awet, semuanya awet. Ya waduh senang juga saya. Gak pernah ke mall, biasanya ke mall. Ini liburan di rumah, duduk manis, lihat istri. Dia lagi loh. Lihat anak begitu, dari tadinya tenang, tenang, lama-lama emosi juga loh semuanya. Saya takut nih setelah masa karantina ini, coronavirus hilang, yang ada semua banyak gangguan jiwa. Nah ini bahaya sekali saudara. Makanya saya takut nanti semua psikiater makin banyak nih. Karena kenapa orang stres saudara, biasa keluar nggak keluar loh, waduh kacau banget. Ingat ya, saya kasih tahu ya.
Kalau hari ini engkau kelaparan, kasih tahu saya kirim beras buat kamu. Tapi hari ini jangan membuat Tuhan dipermalukan dengan gaya hidupmu. Ada saja pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Walaupun untungmu tidak banyak hari ini, tapi yang penting ada untung. Ada orang yang lebih susah dari saudara. Tapi hari ini dia tahu bersyukur, apalagi saudara. Maka nikmatilah pertolongan Tuhan. Saya juga bingung, bangun pagi minum suplemen saudara. Selesai minum suplemen, jalan sedikit. Pulang balik, minum jamu saya. Waduh, sehat banget hidup saya. Makan, selesai makan, minum lagi vitamin C. Minum air putih yang banyak, minum jus. Wah, lama-lama gue jadi Superman, bos. Wah, ini luar biasa sekali nih. Sehat banget saya. Saking sehatnya, suplemen banyak, vitamin banyak, minum air putih banyak, makanan semua seger-seger. Tidak ada yang gorengan, semua makanan rebus. Sehat banget nih saudara nih. Waduh, kita kuat sekali nih saudara. Ada aja pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, saya mau sampaikan. Engkau yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan tahu yang terbaik. Ingat ya, Victory Family tidak punya mental penakut. Victory Family punya mental adalah pemenang. Namanya juga Victory. Oleh karena itu, kita semua yang hadir dalam ruangan ini, maupun kita juga mengikuti ibadah online ini, saya mau sampaikan bagi kita semua. Jangan takut. Karena orang yang tenang, dia mampu untuk berdoa. Orang yang takut, dia tidak mampu untuk berdoa. Yang ketiga firman Tuhan katakan apa di situ? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Apa artinya? Bagian firman Tuhan ini adalah penting sekali ketika dia bilang ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tahu artinya apa? Lihat baik-baik. Saudara yang mengikuti ibadah online ini, jangan jadi engkau paranoid ketakutan, intimidasi. Hati-hati saudara, jangan tiap hari, tiap menit, tiap detik kamu berbicara tentang coronavirus, tentang COVID-19. Berita broadcast kamu baca. Online kamu baca, lama-lama pembicaraan kamu hanya bicara tentang coronavirus. Sehingga akhirnya Tuhan tidak pernah engkau bicarakan. Hari ini stop. Kebanyakan bicara tentang coronavirus, kamu diintimidasi. Rasa takut itu makin kuat. Psikologi makin kuat. Maka saudara kena penyakit psikosomatis. Karena kenapa? Baca tentang coronavirus. Setelah baca, tenggorokanmu sakit. Waduh, ini gue corona nih. Batuk dikit, sakit. Pikir corona, enggak. Kamu sedang psikosomatis. Mentalmu terganggu juga pada tubuhmu. Maka hari ini stop bicara tentang coronavirus. Bicarakan tentang Tuhan yang besar. Karena Tuhanmu yang besar lebih daripada segala penyakit yang ada. Oleh karena itu saudara yang mengikuti ibadah online ini, saya mau sampaikan. Tidak ada hari ini orang yang gagal mental. Jiwa kita adalah jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan. Jangan takut kamu. Kalau kamu takut, omongan kamu tentang coronavirus terus, nanti malam kamu mimpi selalu bicara tentang corona. Hati-hati, bangun berubah jadi Toyota. Oleh karena itu, semua yang mengikuti ibadah online ini bersyukur pada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada cerita apapun, enjoy aja hidupmu. Kalau kamu ketakutan, imunmu turun. Tapi kalau kamu penuh dengan sukacita, waduh semangatmu luar biasa. Iblis tidak akan pernah mengganggu saudara. Poin yang keempat, terakhir. Yang keempat firman Tuhan bilang apa? Pasti saudara mau teruskan saya khotbah? Iya ya. Nah, saudara duduk di rumah, gue diri di mimbar. Lihat baik-baik ya. Ayat yang keempat, saya mau sampaikan bagi saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Hebat sekali Daud bilang apa? Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara tahu kalimat ini? Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalimatnya dengan tepat di poin ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Pantas aja Yesus berkata, domba akan diutus di tengah serigala. Secara logika, domba tidak akan pernah menang melawan serigala. Tapi kenapa kita diutus di tengah-tengah serigala? Karena di mana ada domba, selalu ada gembala. Maka yang melawan serigala bukan dombanya, adalah gembalanya. Oleh karena itu saya mau sampaikan bagi kita. Sekalipun engkau dibawa dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta engkau. Hari ini Tuhan mengutus malaikatnya menjaga kemah rumahmu.
menjaga setiap sudut rumahmu. Itu berarti jangan takut karena Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, jangan ayat ini digunakan untuk menguji Tuhan loh. Wah, kata Pak Pendeta, sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saya takut saudara. Saudara pakai ayat ini, saudara pergi ke rumah sakit Pelni. Pergi ke rumah sakit Persahabatan. Kata Pak Pendeta datang pasti Tuhan tolong. Gue kasih tahu lewat loh. Jangan diuji Tuhan. Itu berarti semua yang di tempat ini hidup butuh hikmat. Keluar pakai masker. Jangan salaman sama orang, jaga jarak. Ya, suami istri tidur yang satu di ruang tamu. Jangan begitu juga. Harus ada sama-sama semua cuci tangan. Mulai tertib, hidup penuh dengan hikmat dari Tuhan. Maka saya yakin dan percaya engkau tidak akan takut lagi. Tuhan akan bersama dengan saudara. Dan saya mau sampaikan bagi kita semua. Engkau yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini tetap kuat dalam Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. God bless. Ya, saya mau akan mengajak kita untuk mengangkat satu pujian lagi. Seperti tadi lagu untuk firman Tuhan ya. Saudara taruh tanganmu di dada yang mengikuti ibadah online ini. Saya mau berdoa buat saudara engkau yang mengalami ketakutan. Engkau yang hari ini takut bagaimana membayar tagihan-tagihan yang selalu hadir tiap bulan. Sedangkan engkau terhenti dalam pekerjaanmu. Engkau yang hari ini membutuhkan berkat juga. Engkau yang sakit, yang lemah tubuh, yakin dan percayalah. Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Taruh tanganmu di dada dan katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tetap taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Biarlah kekuatan datang dari Tuhan. Engkau yang takut, cemas, khawatir, hari ini diangkat ketakutanmu. Engkau yang hari ini bimbang bagaimana cara Tuhan pelihara engkau. Berdiam diri, mengandalkan Tuhan. Dia akan memberikan pemeliharaan buat engkau di luar dari apa yang kau pikirkan. Oleh karena itu, siapapun saudara yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Dijauhkan engkau dari virus penyakit. Dan hidupmu berjalan dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami masing-masing. Dan kami yakin Tuhan dipermuliakan. Bila gereja Viva tetap terus dalam berkat Tuhan. Bapak Pendeta Konrad bersama dengan Ibu. Dan kami yakin dan percaya setiap pelayanan hamba-Mu semua dalam berkat Tuhan. Tuhan dipermuliakan di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan luar biasa. Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
kasih atas segala kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat-Mu melalui hamba-Mu yang telah memberkati kami di tempat ini tanpa kecuali. Bahkan setiap kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Berkat yang sama juga menjangkau dan menjadi bagian kehidupan kekasih sekalian. Anda terima dengan iman dan kami menyerahkan hamba-Nya, perjalanan kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Kristus Yesus semata-mata. Dan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Dengan iman, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Ia menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali pada minggu depan dengan berkat-berkat yang heran, luar biasa, ajaib, menjadi bagian kekasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah ibadah online kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.